Timnas Indonesia mengalami kegagalan di fase grup Piala AFF 2024, meski memiliki potensi besar. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ini sangat dipengaruhi oleh kekurangan dalam performa tim secara keseluruhan. Salah satu yang paling terlihat adalah lini serang yang tumpul dan tidak efektif dalam mencetak gol. Penyerang Indonesia gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada, bahkan dalam situasi yang seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ketergantungan pada pemain tertentu juga membuat serangan Indonesia menjadi mudah terbaca dan kurang bervariasi. Kondisi ini memperburuk permainan karena minimnya kreativitas dalam membuka peluang di depan gawang lawan. Di sisi lain, sektor pertahanan Indonesia juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Dalam beberapa pertandingan, pertahanan Indonesia kerap kali kecolongan gol-gol mudah. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara bek dan kiper menyebabkan tim lawan bisa mencetak gol dengan relatif mudah. Para pemain belakang sering kali kehilangan posisi dan tidak mampu menutup ruang gerak pemain lawan, yang pada akhirnya membuat timnas Indonesia kesulitan untuk menjaga gawang tetap aman. Kekalahan dalam duel-duel individu di lini pertahanan juga memberikan tekanan besar pada tim. Tidak hanya itu, strategi yang diterapkan oleh pelatih juga menjadi sorotan. Pola permainan yang digunakan terlihat kurang fleksibel dan mudah ditebak oleh lawan. Timnas Indonesia tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan ketika dihadapkan dengan taktik yang lebih solid dari lawan. Variasi serangan yang minim membuat permainan Indonesia tampak monoton dan kurang berbahaya. Pelatih juga tampaknya kesulitan dalam membuat perubahan yang efektif di tengah pertandingan, yang berujung pada kegagalan dalam menghadapi tekanan lawan. Masalah mentalitas para pemain juga menjadi faktor penting dalam kegagalan ini. Pada beberapa momen krusial, timnas Indonesia terlihat kurang tenang dan gugup, terutama saat bermain di bawah tekanan. Ketika situasi pertandingan semakin intens, para pemain tampak tidak mampu menjaga fokus dan stabilitas emosi. Ini terlihat jelas pada beberapa kesalahan taktis dan teknis yang dibuat oleh pemain dalam momen-momen genting. Ketidaksiapan mental menghadapi pertandingan besar semacam ini bisa jadi berhubungan dengan pengalaman pemain yang kurang dalam menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi. Kondisi lapangan yang kurang mendukung di beberapa venue juga berperan dalam menurunnya kualitas permainan Indonesia. Lapangan yang kurang baik menyebabkan permainan menjadi terhambat, terutama dalam hal operan bola yang sering kali meleset atau terhambat oleh permukaan lapangan. Ini berimbas pada kesulitan tim dalam mengembangkan permainan dan menekan lawan. Selain itu, faktor eksternal seperti keputusan wasit yang kontroversial dalam beberapa pertandingan turut mempengaruhi hasil pertandingan. Meskipun tidak bisa dijadikan alasan utama, keputusan-keputusan yang dianggap merugikan tim Indonesia menambah rasa frustrasi dan memperburuk kondisi mental pemain. Secara keseluruhan, kegagalan ini menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Evaluasi yang mendalam perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, terutama di lini serang, pertahanan, serta penguatan mentalitas pemain. Dengan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di turnamen berikutnya dan mencapai hasil yang lebih baik.